Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Sagita Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Kata Hendak Jadi Lembu dengan nama pengarang Nur Sultan Iskandar. Dalam novel ini menceritakan seseorang yang bernama Surya yang menjabat sebagai Menteri Gubernur di Kota Sumedang. Ia memiliki ayah yang sangat memanjakannya bernama Haji Zakaria. Ketika dewasa, Surya kemudian menikah dengan seseorang yang bernama Zubaidah. Ayah Zubaidah bernama Haji Hasbullah. Rupanya Haji Zakaria dan Haji Hasbullah merupakan dua sahabat yang sangat akrab dan hal itu yang membuat anak-anak mereka menikah. Tidak lama setelah anak mereka menikah, Haji Zakaria meninggal dunia. Itu merupakan kesempatan terbaik untuk Surya, karena setelah ayahnya meninggal, semua harta warisannya diberikan kepada Surya. Ia pun menggunakan harta warisan dari ayahnya itu untuk berfoya-foya. Akibat dari perilakunya itu, tak lama harta warisannya sudah habis untuk bersenang-senang. Zubaidah memiliki 3 anak. Anak pertamanya bernama Abdul Halim. Semakin lama, Surya berniat meninggalkan Zubaidah. Zubaidah pun menyandang status janda selama kurang lebih 3 tahun dan harus merawat anaknya sendiri tanpa adanya suami di sampingnya. Akan tetapi, ia menjalaninya dengan penuh kesabaran. Kemudian setelah itu, Surya mengalami penderitaan karena seluruh hartanya sudah habis. Ia pun merasa menyesal dan memutuskan untuk kembali kepada Zubaidah. Surya meminta maaf kepada Zubaidah dan Haji Hasbullah karena ia telah meninggalkan Zubaidah saat itu. Zubaidah pun menerima kembali Surai. Tidak lama setelah ia kembali, Surya pun diangkat menjadi menteri kabupaten. Tetapi, semenjak mendapat jabatan itu, penghasilan yang ia dapat tidak pernah untuk menafkahi keluarganya. Bahkan uang sekolah anak tidak pernah dibayar. Setelah adanya hal itu, kakek dan nenek Abdul Halim pun membuat keputusan untuk membawanya ke Tasikmalaya dan sekolah di sana. Abdul Halim disekolahkan kakeknya Haji Hasbullah di sekolah Belanda. Kemudian ia meneruskan sekolah di Menak, Bandung. Semua biaya sekolah Abdul Halim ditanggung kakeknya itu. Walaupun sekolah Abdullah sudah ada yang menanggung, tetapi sekolah adik-adiknya yang bernama Saleh dan Hamid tetap terbengkalai. Karena utang Zubaidah semakin banyak sehingga ia sering tidak membayar uang sekolah untuk adik Abdul Halim itu. Jangankan untuk bayar sekolah, untuk keperluan bahan masakan untuk makanan sehari-hari pun tidak cukup. Itu semua adalah penyebab suaminya Surya yang selalu mementingkan dirinya sendiri untuk bersenang-senang dan menghabiskan uang, sehingga utang mereka menumpuk. Sebenarnya Zubaidah ingin sekali pergi ke rumah orang tuanya. Akan tetapi, sebagai seorang istri yang setia kepada suaminya, ia tidak bisa untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya, semakin lama ia tidak tahan dengan perilaku suaminya karena setiap berada di kantor, Surya berlagak seperti orang kaya yang selalu menyombongkan diri. Seakan-akan ia tidak memikirkan utangnya yang menumpuk. Surya juga melakukan penggelapan uang di kantornya. Akan tetapi, perbuatannya itu diketahui oleh atasannya. Untuk menutupi rasa malunya itu, ia pun berhenti dalam pekerjaannya. Sementara itu, Abdul Halim sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Ia sangat bahagia dengan keluarganya saat ini. Sang ibu Zubaidah pun mengirimi surat dan memberikan kabar tentang apa saja yang terjadi pada ayahnya. Mendengar kabar dari ibunya itu, ia pun langsung meminta ibu, ayah, dan adik-adiknya untuk datang ke rumahnya di Bandung karena rumah orang tuanya telah dilelang untuk membayar utang yang telah menumpuk. Akhirnya keluarga Surya pindah ke Bandung. Semenjak tinggal bersama Abdul Halim, Surya tetap dengan sifatnya dulu yang sombong dan merasa paling kaya.
Ia selalu ikut campur pada urusan Abdul Halim dan berperilaku seperti bahwa ialah majikan di rumah itu. Karena hal tersebut, Abdul Halim pun bertengkar dengan istrinya. Semakin lama, Zubaidah pun tidak kuat melihat keadaan tersebut dan akhirnya ia meninggal dunia. Abdul Halim sangat sedih kehilangan ibunya. Kemarahan Abdul Halim ditunjukkan kepada ayahnya. Akhirnya, Abdul Halim yang telah berumah tangga serta saudara-saudaranya mengusir Surya, dan Surya pun merantau ke rumah orang tuanya. Di sana, ia tinggal bersama Ma'iyah, ibunya. Tetapi setelah beberapa hari, ia pergi dan tak kembali lagi. Ia pergi entah kemana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.